Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin kita sudah belajar di chapter 1. Jadi di chapter 1 kita belajar, kita sudah mengenal, belajar menggunakan metode graphical dan numerical untuk menjelaskan, mendeskripsikan distribusi dari variabel tunggal, dari satu variabel ya. Di chapter 2 ini, kita akan belajar penerapan statistik yang melibatkan lebih dari satu variabel. Jadi kita akan mempelajari bagaimana mendeskripsikan relationship, hubungan antar variabel dengan metode graphical dan numerical. Jadi kemarin di chapter 1 kita belajar. Panjangnya rambut aku masuk kuping. Siapa yang panjang, woi? Siapa kan ini? Rambut panjang ke bawah ini masuk kuping lagi lah. Kukik we si Ka ini. Baru segini masuk kuping hidup. Kayak gini nah. Jadi di kupingnya ini. Ini lo kan kamu pendek terus panjang itu. Lagi barik. Barik depan kuping kita ini. Barik. Udah biasa. Barik. Barik. Oi Barik. Barik Adi Nugraha. Barik Adi Nugraha. Iya, Pak. Sudah aman ya? Aman, Pak, tadi. Ya. Betul, mikrofon itu buka. Iya. Oke lah, kita balik lagi ya. Kembali ke laptop ya. Di mute Barik ya. Ya. Dah, mute sudah. Jadi di section 2 ini, di bab 2 ini, yang pertama kita akan belajar tentang relationship. Relationship ya. Coba perhatikan beberapa contoh nanti. Ada contoh di sini. Kita jelaskan dulu sedikit contoh ya. Kita akan menjelaskan dulu prinsip dari relationship. Oke. Pertama di sini ada satu cerita ya, ada cerita dengan data, cerita tentang data. Jadi di sini ada satu riset, satu penelitian yang meneliti tentang permasalahan stres di kalangan mahasiswa. Jadi kita akan mencari faktor-faktor yang berhubungan dengan stres. Apa yang menyebabkan stres ini? Kita akan mencari faktor apa yang menyebabkan stres. Jadi dengan penelitian ini diharapkan sekolah dapat memiliki cara untuk membantu mahasiswa untuk meredahkan stresnya. Jadi di beberapa penelitian mereka menyarankan untuk menggunakan satu variabel namanya lack of sleep. Lack of sleep itu kekurangan tidur. Jadi beberapa penelitian menyatakan bahwa stres itu dipengaruhi oleh lack of sleep, kurangnya tidur. Nah, di sini kan ada dua variabel di sini. Jadi kalau kita jelaskan di sini ada dua variabel. Variabel pertama itu adalah lack of sleep, variabel pertamanya, dan variabel keduanya adalah tingkat stresnya. Nah, di sini kan kita lihat ada dua variabel yang
mempunyai relationship, ada hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Oke, satu kasus ini. Nah, ada kasus lain. Oke, di sebelah nanti. Ada satu kasus lain, yaitu kasus data penjualan di Starbucks. Jadi ketika kita mengunjungi Starbucks untuk membeli satu merek, satu jenis kopi, misalnya mocha frappuccino ini ya, biasanya si barista itu akan menanyakan tinggi gelasnya, seberapa banyak kita akan beli. Oke, dia bertanya ukurannya mau ukuran apa, ukuran grande atau venti. Kalau grande itu harganya $3,75, tall ya, grande, tall $3,75, ada 3 variabel. Terus ada grande $435 dan venti itu $485. Jadi di dalam kasus ini kita melihat asosiasi yang sangat jelas antara dua variabel ini. Oke. Jadi ada tinggi gelasnya, besar gelasnya, dan ada harganya. Jadi price, ada satu variabel namanya price, dan ada satu lagi tinggi gelas. Jadi ada dua variabel yang saling berasosiasi. Tapi kita lihat ini perbedaan asosiasi yang pertama tadi dengan asosiasi yang kedua ini. Asosiasi yang pertama tadi itu asosiasinya tidak kalau di sini sebutnya tidak clear asosiasinya. Kalau yang ini clear asosiasinya. Kalau gelasnya tall, maka harganya pasti 3,75. Kalau dia grande 4,35, kalau dia venti itu $4,85. Sedangkan kalau tingkat stres tadi, jadi seberapa lama kita kurang tidur dihubungkan dengan tingkat stres itu tidak harus seperti itu. Tidak harus misalnya kalau kurangnya 3 jam pasti tingkat stresnya 3 kalau diskalakan dengan sebuah skala ya. Terus kalau 4 jam tingkat stresnya 4 jam, tidak seperti itu kan? Tidak harus seperti itu. Jadi hubungannya itu tidak terlalu jelas. Kalau yang ini sangat jelas. Kalau tol sudah pasti segini, kalau grande pasti segini, dan kalau dia venti pasti segini. Oke. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Bisa, oke, alhamdulillah. Jadi dua buah variabel itu akan menjelaskan salah satu variabel akan menjelaskan variabel yang lain. Nah, itu bisa dikatakan terasosiasi. Jadi apabila satu variabel itu dapat menjelaskan variabel yang lain, oke, variabel yang lain. Enggak dengar. Yuni. Halo Yuni. Lagi kuliah Yuni? Iya Pak, maaf Pak. Iya, maaf diterima. Oke, lanjut. Oke, jadi variabel itu menjelaskan satu variabel yang lain. Jadi kita tidak bisa mendapatkan satu variabel yang lain apabila variabel yang lain sebelumnya tadi tidak ada. Nah, ini bisa kita sebut dengan terasosiasi. Tinggal tingkat hubungannya saja yang akan kita jelaskan. Misalnya apa ya? Misalnya ada tidak hubungan antara variabel
Ada tidak hubungan antara variabel tinggi badan mahasiswa dengan IPK misalnya? Jadi IPK itu yang dipengaruhi, tinggi badan yang mempengaruhi. Ada tidak? Kira-kira. Tidak, Pak. Belum tentu, belum ada penelitian ya kan? Ya mungkin tidak, mungkin ya, mungkin tidak, mungkin tidak ada hubungan tinggi badan dengan IPK kan? Mungkin. Belum ada penelitian ya. Nah, kalau dia ada hubungan berarti dia terasosiasi. Kalau tidak ada hubungan berarti dia tidak terasosiasi. Oke. Bisa dimengerti deh, paham ya? Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan kalau sudah paham. Oke, jadi cerita di belakang ini sama ini ya. Sama. Nah, sekarang untuk ya, jadi kita lanjutkan lagi. Maaf tadi ada iklan sedikit. Nah, ini ada cerita lagi ini. Tapi intinya inti cerita dari yang di sini ini adalah sama apa yang saya ceritakan sebelumnya tadi ya. Bisa kalian baca saja contohnya. Jadi kalau kalian baca contohnya, mudah-mudahan ngerti dengan apa yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang tadi kan ada variabel yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Jadi tadi ada variabel apa tadi? Kurang tidur, lack of sleep, okay. Lack of sleep dan stres ya. Stres. Ini kan hubungan mempengaruhi. Jadi lack of sleep mempengaruhi stres. Nah, ini yang lack of sleep ini sering disebut dengan explanatory variable dan stres ini bisa disebut dengan response variable. Jadi ini yang merespon. Jadi explanatory variable itu akan mempengaruhi respons variabel. Ini biasa disebut dengan respons variabel dan yang ini tadi disebut dengan explanatory variable. Itu biasa orang menyebutnya. Atau ada istilah lain nanti yang disebut dengan independent dan dependent variable. Jadi respon variabel adalah suatu ukuran, jadi explanatory variable itu menjelaskan penyebabnya untuk respon variabel. Oke, dibaca saja contohnya itu. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa untuk explanatory variable itu biasa juga disebut dengan independent variable dan respon variable itu biasa juga disebut dengan dependent variable. Sama, termnya sama. Oke. Jadi itu saja untuk bagian pertama ini. Jadi hanya menjelaskan bahwa apabila ada dua variabel di dalam case yang sama, dan apabila satu variabel itu mempengaruhi variabel yang lain, maka kita bisa katakan bahwa variabel itu berasosiasi. Variabel yang mempengaruhi itu disebut dengan explanatory variable atau apa tadi? Independent variable, dan untuk responsnya untuk itu adalah dependent variable. Oke, mungkin sampai di situ dulu yang untuk
section pertama ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Saya tidak, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan scatter plot untuk, jadi kita punya satu tool untuk mendeskripsikan hubungan antar dua variabel tadi. Kalau tadi kalau tadi kita menjelaskan tentang hubungan variabelnya, sekarang kita menggunakan tool, tool namanya scatter plot untuk menggambarkan hubungannya. Scatter plot. Ya, sebenarnya scatter plot itu secara kemarin sudah saya jelaskan pakai ini ya, pakai Python kemarin ya, untuk menggambar scatter plot. Bisa dihapusin. Oke. Jadi scatter plot itu sebenarnya hanya menggambarkan plot, titik-titik apabila ada dua nilai yang tidak disambungkan dengan garis. Jadi misalnya ini ada data ya. Ada data misalnya tinggi badan, bukan tinggi badan, lack of sleep, tingkat sleep. Jadi biasanya variabel yang mempengaruhi itu di sumbu X biasanya. Respons itu ada di sumbu Y. Jadi misalnya tingkat stresnya, tingkat kurang tidurnya nilainya 1, tingkat stresnya misalnya 2, kita gambar 1 titik di sini. Itu satu data ya. Nanti datanya banyak, tapi berupa titik-titik di sini. Nah, ini disebut dengan scatter plot. Banyak titik-titiknya. Seperti itu saja. Jadi gambarnya kita akan gambar. Jadi menggunakan dua variabel, kita akan mencari hubungan dua variabel dengan menggambarkannya ke dalam sebuah scatter plot. Untuk menggambar scatter plot kemarin sudah diajarkan, bisa pakai tool, pakai Seaborn atau pakai Matplotlib kemarin ya. Silakan digunakan. Jadi tugas-tugasnya nanti kalau disuruh gambar scatter plot ini jangan manual lagi gambarnya, jangan pakai kertas. Gambarlah pakai Matplotlib atau pakai Seaborn kemarin. Nah, contohnya di sini ada contoh datanya, ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 1, 2, 3, 4, 6 kali 4, 24. Ada 24 data. Nah, sekarang saya tanya dulu, mana variabel yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi, mana yang respons, mana yang dependen, mana yang independen di antara dua variabel ini. Ada rating, ada price. Rating independent, Pak. Price dependent. Price dependent. Siapa yang mempengaruhi, siapa yang dipengaruhi? Responsnya siapa? Responsnya price. Responsnya price ya. Yang mempengaruhi rating. Nian. Ini sebuah survei ya, sebuah survei. Rating itu sebuah survei. Jadi rating itu nilai yang diberikan oleh usernya. Jadi ini adalah mungkin saya yang salah ini. Saya cerita dulu. Ini adalah nilai jadi ada survei orang di tempat ini laundry. Di tempat laundry, jadi di tempat laundry itu dia disuruh milih mau pakai deterjen yang harganya berapa. Ada beberapa deterjen pilihannya kan. Nah, deterjen ini nanti dipakai di laundry. Kalau di luar negeri kan tinggal pilih laundry, dia nyuci sendiri kan. Nah, setelah hasilnya selesai lah, dapat kering, setelah di setrika, si customer tadi disuruh ngasih rating.
seberapa baik, seberapa puas mereka dengan hasilnya itu. Nah, didapatlah hasil ada deterjen dengan harga $17, ada yang ngasih rating 61, ada lagi user lagi yang pakai harga deterjen $30 ngasih rating 55 dan seterusnya. Ada yang ngasih ada yang menggunakan deterjen $13, ada yang ngasih dengan rating dia ngasih rating 26. Nah, kira-kira mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi? Oh, berarti responsnya yang rating, Respon. Pak. Oke, 100. Jumiati, bagus. Jadi responsnya adalah rating, bukan price. Price itu yang memberikan informasi untuk mendapatkan rating, ya. Memberi penjelasan kenapa dia dapat rating itu. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini kasusnya. Ya, kasusnya seperti itu. Nah, sekarang akan digambarkan sebuah scatter plot. Scatter plot untuk menggambarkan data tadi, data penggunaan deterjen tadi dengan tingkat kepuasan penggunaannya. Digambarlah scatter plot titik-titik seperti ini. Jadi ini seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk respon di sumbu X, ya, di sumbu Y, sorry. Untuk respon di sumbu Y dan untuk explanatorinya itu ada di sumbu X. Ini responnya di sini. Jadi respon harus di sini. Digambarkanlah per titik, ya. Nanti ada yang harganya berapa $, kepuasannya sekian, ada yang ngasih berapa $, digambarlah jadilah seperti ini. Nah, sekarang apa yang kalian bayangkan setelah jadi gambar seperti ini? Ada polanya tidak di sini? Ada ini tidak? Jadi setelah digambarkan data tadi, ya, data yang ini tadi, dapatlah scatter plotnya seperti ini. Gampang kan gambar scatter plot ini? Gambar pakai kertas saja bisa sebenarnya. Tapi lama kan. Jadi plot ini confirm. Kalau kita lihat dari grafik ini confirm bahwa harga itu mempengaruhi rating. Harga itu confirm, kelihatan di sini kan ada polanya. Kalau kita lihat soal patternnya itu seperti ini kira-kira kan. Ada hubungan antara price dengan rating. Walaupun tidak nempel di garis ini, tapi kelihatan polanya seperti ini. Semakin mahal harga deterjen, semakin baik ratingnya. Polanya seperti ini. Walaupun tidak secara jelas teratur, ya. Kalau teratur berarti hubungannya sangat kuat. Jadi ini hubungannya tidak terlalu kuat sebenarnya ini. Tapi kelihatan polanya. Jadi polanya itu seperti ini polanya. Kalau kita tarik garis, bisalah mewakili garis satu garis ini kan. Bisa mewakili. Nah, setelah kita menggambar scatter plot, apa yang akan kita lihat di situ? Tadi sudah saya jelaskan, akan timbul pola di situ. Nah, selain pola, yang harus kita lihat di dalam scatter plot itu adalah kita bisa melihat bentuknya. Oke, pertama bentuknya. Form itu ya bentuk polanya tadi. Ada direction. Direction itu arahnya dan seberapa kuat dari relationship tersebut. Jadi 3 ukuran ini yang akan kita ukur. Jadi ada formnya, direction, sama strength. Jadi ada tiga ini yang kita lihat dari gambar tersebut. Jadi baru kita melihat, nanti kita lihat angkanya, ada angkanya ya. Tapi dari scatter plot ini sudah bisa memberikan gambaran sebenarnya. Jadi kalau kita lihat kan direction-nya itu arahnya itu kan positif ya. Positif. Jadi harganya naik, ratingnya naik, positif hubungannya. Seberapa kuat? Nanti kita lihat bagaimana cara membuatnya. Nah, sekarang kita lihat formnya dulu. Jadi kalau kita lihat polanya itu seperti garis lurus seperti itu kan. Jadi bentuknya itu linear, garis lurus. Beda nanti kan ada yang linear. Kalau linear garis lurus seperti ini kan.
mungkin dia eksponensial seperti ini nanti, eksponensial mungkin kan. Oke. Atau bentuknya sinus, tapi ya nanti tergantung bentuk hubungannya ya. Yang paling banyak ini yang linear. Atau kalaupun dia tidak linear, nanti akan dilinearkan, nanti ada di belakang cara meliniarkannya itu. Jadi untuk melihat hubungan antar variabel tadi, kita bisa menggambarkan sebuah garis tadi seperti yang saya contohkan tadi, kita gambar satu garis yang kira-kira titik-titik itu dekat dengan garis tersebut. Oke, kita gambar garisnya. Nah, ini contohnya. Jadi dari gambar yang rating tadi, kita bisa tarik garis seperti ini kira-kira. Kira-kira bisa mewakili lah garis ini kan, mewakili dari hubungan antar variabel tadi. Nah, arahnya tadi bentuknya linear, sekarang arahnya bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan bahwa arahnya ini positif. Kenapa positif? Jadi seiring dengan meningkatnya price, rating juga akan jadi naik di sini. Oke, direction sudah kita dapat, formnya dapat. Sekarang directionnya. Direction itu positif association atau negative association. Nah, kalau sekarang contoh kasusnya adalah positive association. Nah, contoh dari yang deterjen tadi itu sekarang kita akan membahas strength-nya ya, hubungan seberapa kuat hubungannya, strength of relationship-nya. Jadi kalau kita lihat dari relationship dari scatter plot tadi sebenarnya sudah terbayang bahwa hubungan antara price dengan rating itu tidak ada pengaruhnya tapi tidak terlalu kuat. Gambarnya masih terpencar seperti itu. Sekarang kita lihat perbedaannya ya, kita bandingkan. Tadi grafik tadi ya, grafik ini, sekarang bandingkan dengan grafik yang ini. Ini ada data ya, ada data apa nih? Data hutang 33 negara dari tahun 2005 sampai 2010. Nah, sekarang akan dicari hubungan antara variabel 2009, tahun 2009, hutang 2009 dengan tahun 2010. Kita lihat, digambarkan. Jadi dua variabel ini akan digambarkan oke, dalam sebuah scatter plot. Sekarang kita lihat di sini hasilnya. Nah, bandingkan dengan gambar sebelumnya tadi. Nah, kalau kita lihat, ini kan garisnya, ini apa formnya? Linear ini kan? Ini linear, kalau kita tarik garis seperti ini, linear. Yang kedua arahnya apa? Positif. Sekarang strength-nya, bagaimana strength-nya nih? Kalau kita lihat semuanya nempel ke garis ini. Kalau semuanya nempel ke garis ini, dekat, ini strength ini, kuat. Asosiasinya kuat ini. Ya. Beda dengan yang sebelumnya tadi, seperti ini. Ini asosiasinya tidak terlalu moderat lah, ini moderat ya. Asosiasinya moderat, tidak terlalu kuat. Kalau yang ini kuat ya. Oke, perhatikan bedanya ya. Nah ini dengan yang ini. Oke. Nah ini ada satu contoh lagi. Ini cerita tentang transformation. Jadi kalau kita lihat data ada satu scatter plot, kita lihat di sini hubungannya tidak linear. Nah, tidak linear. Gambarnya hubungannya garis polanya ini garis pola tidak linear, berbentuk kurva. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan transformasi untuk membuat relasi ini approximately linear, ya. Mendekati linear.
Jadi nanti setelah ditransformasi, jadinya seperti ini. Jadi dia berubah jadi bentuk linear. Jadi di sini menggunakan transformasi log ya. Jadi menggunakan log transformation, maka hasil jadinya seperti ini. Nah, di dalam scatter plot juga kita dapat tambahkan categorical variable. Kemarin sudah tahu kategori variable ya. Jadi kita bisa tambahkan, misalnya di sini dalam kasus ini ada di dalam deterjen tadi ada simbol G, L, dan P. G ini for gel, L for liquid, dan P untuk powder, berbentuk bubuk. Oke. Nah, bisa digambarkan di sini bahwa per satu titik, kita bisa langsung jelaskan apa tipe deterjennya. Apakah dia berbentuk powder, apakah sudah berbentuk gel, dan seterusnya. Jadi bisa kita lihat polanya untuk yang P atau yang L atau yang G ini. Kira seperti itu. Oke, mungkin kira-kira seperti itu saja ya sampai di sini ada pertanyaan. Jadi yang paling penting yang dapat kita simpulkan bahwa apabila kita ingin menganalisa hubungan dua variabel, oke. Ingat ya, variabel itu harus dalam satu case dulu. Oke. Ada satu variabel yang menjadi respon dan ada satu variabel yang menjelaskan. Itu kalau terjadi seperti itu, maka dua variabel tersebut terasosiasi. Nah, hubungan antara dua variabel itu bisa kita ukur dengan tiga ukuran. Yang pertama adalah bentuknya, formnya, terus arahnya, dan kekuatan relationship-nya, kekuatan hubungannya tersebut. Form tadi bisa berbentuk linear, bisa berbentuk logaritma ya. Untuk arahnya itu ada yang positif, ada yang negatif. Positif itu satu nilai akan mempengaruhi nilai yang lain dengan arah yang positif. Begitu sebaliknya, strength itu adalah bagaimana kita akan mengukur bagaimana satu variabel itu sangat mempengaruhi variabel yang lain. Mungkin itu saja sampai di sini. Ada pertanyaan? Oke, tugasnya silakan dikerjakan yang ini tadi ya. Satu yang latihan ini ya, sorry. Tarik dulu sini. Oke. Dua dari berapa nih? Nah, exercise ini dari 25, latihannya 25 sampai 29. Terus untuk yang 22 ini latihannya dari soal, kalau bisa dikerjakan pakai Python, pakai tool ya, jangan pakai tool yang lain. Misalnya dia suruh pakai Excel, jangan pakai Excel, harus pakai Python semuanya. Oke, section 22, jadi 218 sampai 218 sampai ini sampai sampai 237 ini. Oke. Ininya bagi dua saja ya, ganjil genap. Jadi tidak usah semuanya dikerjakan, tapi kerjakan saja. Siapa yang mau mengerjakan ganjil boleh, siapa yang mengerjakan genap boleh. Tapi ya harus ada yang ganjil, ada yang genap. Jangan semuanya ganjil atau semuanya genap ya. Tugasnya itu. Kumpul hari Senin. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ya oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh nanya di WA ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak.